Kisah Nabi Adam alaihissalam adalah kisah awal mula peradaban manusia. Kisah penciptaan, ujian, kejatuhan, pengampunan, dan awal dari sebuah perjalanan panjang umat manusia di muka bumi. Kisah ini menjadi fondasi dari sejarah spiritual manusia dan menjadi pelajaran moral bagi seluruh umat hingga akhir zaman. Kisah ini telah diabadikan dalam kitab-kitab suci dan menjadi bagian penting dari keyakinan umat Islam, Kristen, dan Yahudi. Kisah ini bukan sekadar sejarah, melainkan juga refleksi tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan kemana kita akan kembali. Dengan menjelajahi kisah ini secara detail, kita bisa memahami bagaimana awal mula hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan sesama, dan dengan musuh sejatinya, iblis. Bab B1. Sebelum manusia diciptakan, sebelum penciptaan manusia, alam semesta telah diciptakan oleh Allah SWT dengan penuh kesempurnaan. Langit, bumi, galaksi, bintang, serta seluruh sistem kehidupan makhluk ciptaan Allah sudah ada sesuai dengan kehendaknya. Di antara makhluk-makhluk tersebut, malaikat diciptakan dari cahaya dan jin diciptakan dari api. Mereka telah lebih dahulu hidup dan diberi tugas masing-masing oleh Allah SWT. Malaikat adalah makhluk yang taat sepenuhnya kepada Allah dan tidak pernah membangkang. Mereka tidak memiliki hawa nafsu dan seluruh hidup mereka adalah dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Sedangkan bangsa jin, makhluk tak kasat mata yang memiliki kehendak bebas seperti manusia, juga telah lebih dahulu hidup di bumi, namun sebagian dari mereka membuat kerusakan di bumi. Ketika Allah mengabarkan kepada para malaikat bahwa Dia akan menciptakan seorang khalifah di bumi, malaikat pun bertanya, "Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi, padahal kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Qs Al-Baqarah 30. Allah menjawab dengan tegas, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dengan kalimat itu, Allah menegaskan bahwa penciptaan manusia memiliki tujuan yang dalam dan penuh hikmah, sesuatu yang belum diketahui oleh para malaikat. BAB 2. Penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Allah menciptakan manusia pertama dari tanah. Menurut banyak tafsir, tanah yang digunakan berasal dari berbagai tempat di bumi, ada yang berwarna merah, kuning, hitam, putih, dan dari situlah kemudian lahir berbagai warna kulit keturunan manusia. Tanah tersebut dicampur air dan menjadi lumpur hitam yang dibentuk Allah dengan tangan kekuasaannya. Setelah bentuk manusia terbentuk, Allah meniupkan ruh ke dalam tubuh itu. Ketika ruh sampai ke hidungnya, Adam bersin dan mengucapkan, "Alhamdulillah." Allah menjawab, "Yarhamukallah, wahai Adam." Begitu ruh sempurna masuk ke seluruh tubuhnya, Adam menjadi hidup. Allah mengajarkan kepadanya nama-nama segala sesuatu, termasuk benda-benda di sekelilingnya yang tidak diketahui oleh para malaikat. Allah ingin menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk dengan potensi intelektual luar biasa. Adam mampu memahami, belajar, dan mengenali segala sesuatu yang diajarkan Allah. Inilah awal mula manusia sebagai makhluk yang berilmu dan diberi keistimewaan akal oleh Sang Pencipta. BAB 3. Sujud penghormatan dan kejatuhan iblis. Setelah menciptakan Adam, Allah memerintahkan seluruh malaikat dan juga iblis yang saat itu masih berada di langit bersama para malaikat karena ketaatannya untuk bersujud kepada Adam. Sujud ini bukanlah sujud ibadah, tapi sujud penghormatan atas kehendak Allah. Seluruh malaikat tunduk dan patuh, namun iblis membangkang. Ia berkata, "Aku lebih baik darinya. Engkau menciptakan aku dari api, sedang dia dari tanah." Kesombongan iblis menyebabkan ia dikutuk oleh Allah dan diusir dari surga. Ia menjadi makhluk terlaknat selamanya. Namun iblis tidak terima dan bersumpah akan menyesatkan anak cucu Adam hingga hari kiamat. Ia berkata, "Karena engkau telah menghukumku sesat, aku benar-benar akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus." Dengan demikian, permusuhan abadi antara iblis dan manusia pun dimulai. Iblis akan berusaha dengan segala tipu dayanya agar manusia jauh dari jalan Allah, dan ini menjadi ujian terbesar bagi keturunan Adam. Babe 4. Adam di surga, penciptaan Hawa, dan larangan pohon terlarang. Allah menempatkan Adam di surga.
Namun Adam merasa kesepian. Maka Allah menciptakan seorang pendamping dari tubuh Adam sendiri, yaitu Hawa. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam saat ia sedang tidur. Adam dan Hawa hidup bahagia di surga. Mereka diizinkan menikmati seluruh kenikmatan yang ada, kecuali satu larangan. Mereka tidak boleh mendekati pohon tertentu. Namun iblis tidak tinggal diam. Ia datang menyamar dan membisikkan godaan dengan kata-kata manis. Ia mengatakan bahwa buah pohon itu akan memberi mereka kehidupan abadi dan kerajaan yang besar. Akhirnya, Adam dan Hawa tergelincir. Mereka memakan buah dari pohon yang dilarang. Begitu mereka melanggar perintah Allah, keduanya langsung merasa malu dan menutupi tubuh mereka dengan daun-daun dari surga. Allah pun menegur mereka, dan sebagai hukuman, mereka diturunkan ke bumi. Babel 5, turun ke bumi dan taubat Adam diturunkan ke bumi, menurut banyak riwayat, di sebuah wilayah bernama Hindustan, India sekarang. Sedangkan Hawa diturunkan di wilayah lain, yaitu Jeddah, Arab Saudi. Mereka berpisah cukup lama sebelum akhirnya bertemu kembali di Padang Arafah. Selama di bumi, Adam dan Hawa menyesali perbuatan mereka. Mereka menangis dan berdoa memohon ampun kepada Allah. Doa mereka diabadikan dalam Al-Quran. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. QS Al-A'raf 23. Allah menerima taubat mereka karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Namun bumi telah menjadi tempat hidup baru bagi manusia. Disinilah sejarah umat manusia dimulai. BAB 6. Kehidupan awal manusia di bumi Adam dan Hawa mulai belajar bertahan hidup di bumi. Mereka harus membangun rumah, bercocok tanam, membuat pakaian dari kulit hewan, serta mendidik anak-anak mereka. Allah mengajarkan cara menyalakan api, membuat alat dari batu, serta mengenali musim dan waktu. Mereka menjalani kehidupan sebagai manusia pertama. Tidak ada komunitas, tidak ada teknologi, hanya mereka berdua dan anak-anak mereka. Namun dari sinilah tumbuh peradaban manusia. Adam menjadi guru pertama umat manusia. Ia mengajarkan pentingnya ibadah, menyebut nama Allah, serta menjaga amanah kehidupan. Dari dia, umat manusia belajar untuk hidup dengan nilai dan tanggung jawab. BAB 7. Anak-anak Nabi Adam dan tragedi Qabil dan Habil Adam dan Hawa dikaruniai banyak anak. Setiap kelahiran selalu kembar, laki-laki dan perempuan. Perkawinan antar saudara kembar silang diperbolehkan saat itu untuk melanjutkan keturunan. Qabil menolak perintah ayahnya karena tidak mau menikah dengan saudara kembarnya. Ia merasa iri terhadap Habil yang lebih taat dan lebih ikhlas. Maka Allah memerintahkan mereka untuk mempersembahkan kurban. Habil mempersembahkan kambing terbaik, sedangkan Qabil mempersembahkan hasil panen yang buruk. Kurban Habil diterima Allah. Qabil yang terbakar cemburu akhirnya membunuh saudaranya. Inilah pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Allah mengajarkan Qabil cara menguburkan saudaranya melalui seekor gagak yang mengubur gagak lainnya. Dari peristiwa itu, Qabil menjadi sosok yang terbuang dan menyesal sepanjang hidupnya. Babel 8. Nabi pertama dan guru kemanusiaan. Sebagai nabi pertama, Adam diberi wahyu oleh Allah. Ia mengajarkan anak-anaknya tentang salat, puasa, zakat, serta mengenalkan hukum halal dan haram. Ia menyusun sistem sosial sederhana agar kehidupan keluarga berjalan harmonis. Ia menjadi hakim, pemimpin, dan guru spiritual bagi seluruh umatnya. Allah menurunkan 10 suhuf, lembaran wahyu kepada Adam. Di dalamnya terdapat dasar-dasar ajaran tauhid dan pedoman hidup. Adam juga mengajarkan menulis, menghitung, dan mengenal waktu. BAB 9. Wafatnya Nabi Adam. Setelah hidup selama 930 tahun, ajal Adam pun tiba. Ia memanggil anak-anaknya dan memberikan pesan terakhir. Ia mengingatkan mereka untuk terus beriman kepada Allah dan berhati-hati terhadap godaan iblis. Dalam beberapa riwayat, Adam dimakamkan di Jabal Abu Qubais, dekat Ka'bah di Makkah, sementara lainnya menyebutkan bahwa ia dimakamkan di Hindustan atau Gua Nabi di Palestina.
kepergian Adam adalah akhir dari era manusia pertama. Namun ajarannya tetap hidup, diteruskan oleh nabi-nabi berikutnya. BAB 10. Warisan abadi dan pelajaran dari Nabi Adam alaihissalam. Kisah Nabi Adam menyimpan pelajaran mendalam. Manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan kehormatan dan akal. Setiap kesalahan masih bisa dimaafkan jika disertai taubat yang tulus. Kesombongan adalah akar dari kebinasaan. Keluarga dan pendidikan adalah fondasi umat manusia. Perjalanan di dunia adalah ujian, dan surga tetap tujuan akhir. Penutup kisah Nabi Adam bukan hanya sejarah penciptaan, tetapi fondasi spiritual umat manusia. Dari beliau, kita belajar tentang cinta, kesalahan, pengampunan, perjuangan, dan harapan. Dengan memahami kisah Adam, kita bisa mengerti jati diri manusia. Makhluk yang dimuliakan, diuji, dan diberi pilihan untuk kembali kepada Sang Pencipta.